Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Ini gue mau nge-share eh, banyak yang mungkin di sini belajar coding masih bingung gitu ya. Gue mau belajar coding Jul, gue mau belajar ini tapi gue bingung belajar mulai dari mana gitu. Lu udah ngasih roadmapnya, cuman gue bingung belajar dari mana. Nah, ini mungkin ada salah satu website yang mungkin kalian belajar coding dari nol pun bisa. Website ini mendukung misalnya kalian belajar back end, front end bisa atau full stack bahkan bisa. Nah, jadi ntar gue jelasin namanya websitenya adalah Witri School. Nah, Witri School ini adalah website untuk belajar coding online yang dibangun atau dirilis tahun 1998, ya kan? Nah, ini mudah ya. Ini dari mulai belajar HTML, Python, Java, CSS, SQL atau NoSQL, Learn Bootstrap atau belajar Bootstrap, PHP dan lain sebagainya itu lengkap di sini. Dan di sini bisa juga langsung praktek langsung di sini ya. Jadi kalian tidak usah memikirkan untuk bang gua nggak punya Visual Code-nya, ya download, kalau nggak mau ya udah kita belajar di sini aja. Dan di sini juga ada berbagai macam ya, ada berbagai macam adalah HTML. Di sini mulai dari videonya, video tutorialnya, HTML reference atau langsung ke sertifikat. Ini mungkin kalau misalnya kalian mengikuti tes-tesnya di HTML ini. Lumayan kok sertifikatnya buat kalian pamerkan ke publik atau kemanapun itu sebagai portofolio kalian nanti ketika masuk ke dunia industri ya, khususnya di teknologi ya. Karena selain sertifikat, skill pun harus mumpuni ya. Terus di sini juga ada CSS, ada JavaScript, Python, SQL, PHP, jQuery, C++, Java dan lain sebagainya. Banyak ya di sini tuh. Data science, typing master, typing speed ya, kecepatan mengetik, ada Pandas, Color, Git, Matlab, NumPy, cyber security dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita cek satu persatu apa aja sih di bagian apa namanya? Di bagian with school ini. Kita lihat. Nih ada berbagai macam ya. Kita mulai dari HTML aja dulu atau JavaScript ya gitu. Reference. Ya, sini ada XML juga nih ya. XML dan reference. Berbagai macam ya. Jadi kalian bisa menggunakan website ini with- buat belajar HTML ya atau JavaScript ya. Dan cocok nih ya kalau misalnya mau jadi full stack nih ya. Silakan dipelajarin. Di sini ada misalnya kalian belum bisa nih, bang, gue belum bisa bahasa Inggrisnya. Tapi sebisa mungkin usahakan bisa ya. Baca aja dulu, baca bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya emang belum bisa baca atau belum bisa ngerti kan di sini juga ada, mungkin di sini ada kali ya. Dark mode ini apa? Oh ini ada language-nya gitu ya. Kita ganti bahasanya gitu ya. Cuman sebisa mungkin kalian harus bisa bahasa Inggris karena ketika kalian sudah masuk ke dunia perkodingan tidak ada lagi namanya bahasa Indonesia apalagi bahasa Sunda gitu ya. Ya nggak ada lagi. Jadi rata-rata bahasa Inggris ya, minimal kalian paham atau nggak usah nguasain bahasa Inggris, minimal paham aja artinya. Tapi kalau nggak bisa ya, tapi bisa sih kalau kalian mau belajar mah. Karena lama kita langsung aja ke sini. Property and method of all JavaScript object with example. Nah, ini adalah metode-metode yang sering ditemukan oleh seluruh JavaScript ya, objek ya. Di sini ada array, ada string, ada number, ada math, ada date, global, regex ya, object, class, error, boolean, operator, statement, JSON, type array,
Friends. Nah, tipe array mungkin gue udah bahas ya di video sebelumnya juga. Nah, di sini ada array juga string ya. Nanti ini sering kali kalian ketemu. Oke, kalian banyak banget ketemu. Oke, sekarang kita lihat window reference property and method of the window object with example. The window, story, location, navigator, screen. Nah, di sini adalah HTML DOM atau dokumen object model. Referensinya adalah dokumen, elemen, atribut, event, event object, HTML collection, dan style. Ini yang sering kalian ketemukan nanti ketika sudah masuk JavaScript ada HTML DOM atau dokumen object model. Ada juga namanya CRUD. Nah, lu harus paham dengan singkatan-singkatan seperti itu ya. DOM, CRUD, terus apa lagi itu? Learn ya. Itu harus harus paham. Nah, DOM ini adalah dokumen objek model ya, di mana diberisikan dengan ini ya, propertinya seperti ini. Terus web API atau ini API ya, bukan API ya. API atau aplikasi programming interface yang menghubungkan salah satu mungkin gue udah pernah bahas di video sebelumnya tentang front end, back end dan API itu apaan? Salah satu fungsi yang mungkin saling berkaitan ya. Di sini adalah konsol, page. Nah ya, ini menggabungkan konsol konsol juga konsol pasti ketemu nanti. Tapi paling sering digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Page full screen geolocation atau mencari lokasi. Ini biasanya untuk kalau kalian mungkin pernah pesan sesuatu di Grab, itu kalian bisa melihat driver itu sampai mana gitu. Nah, itu menggunakan geolocation. History, media release, storage, dan validasi. Nah, kalau validasi ini mungkin kalian udah sering lihat ya di akun-akun kayak misalnya Google, Facebook, Instagram dan lain sebagainya ini menggunakan validasi atau register. Nah, terus elemen-elemennya, elemen object reference ya. Ini berbagai macam ya. Ada embedded, ada address, area, artikel, set, segala macam banyak banget ini ya elemen HTML mah. Dan ini ya JS ini bisa di-convert di CSS juga bisa digabungkan. Oke, sekarang kita langsung aja nih. Misalnya kita masuk ke array ya. Yang kemarin kita bahas tentang array kan. Ini kita langsung ke sini aja. Oke, di sini ada the JavaScript script array object. The array object is used to store multiple value in single variable. Oke, di sini ada const cut yang berisikan dengan sub valvo BMW. Oke, sekarang kita coba ya, kita coba. Nah, di sini kita bisa coba nih katanya. Kita coba-coba aja ya. Jadi belajar coding itu bukan sekedar ngoding ya. Karena orang belajar coding itu rata-rata nih ya, yang mungkin udah expert tuh segala macam itu bukan dari lu tiap hari nulis coding, enggak. Coding itu problem solving gitu ya. Banyak error-error yang kalian pecahkan dan mati logika kalian itu terhadap kepekaan-kepekaan gitu ya, karena kan juga harus peka gitu. Salah sedikit di coding ya. Contohnya kekurangan titik koma atau misalnya string atau misalnya apa segala macam itu bisa berakibat error. Makanya di sini di coding itu melatih kesabaran ya, ketelitian. Oke, di sini ada namanya JavaScript array ya. Terus ada the array object is used store multiple value in a single variable. Ini ada demo, ID-nya demo ya. Terus ada di sini const char atau ada data char yang berisikan dengan sub atau kita ganti aja. Gak usah ini deh. Misalnya kita pakai nama sendiri ya. Misalnya nama gua, ya kan. Terus nama Adul ya kan. Terus namanya Hasan Arif ya. Ya kan? Di sini ada nama-nama mahasiswa, contohnya kita ganti namanya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa itu terdiri nama Bahrul, Ahadul, dan Hasan Arif. Nah, dari ketiga nama ini akan memunculkan di sini dokumen get element valid ini untuk memanggil ya.
Ini demo, demo ini adalah ID-nya, ID untuk patokan kalau misalnya data acuan ya. Kalau misalnya ini kita ganti misalnya ya, misalnya kita ganti mahasiswa juga, masuk lagi, mahasiswa. Ya otomatis di sini juga harus kita ganti mahasiswa juga. Ini HTML, sini kita ganti mahasiswa juga. Oke, sekarang muncul nggak ketiga nama ini? Ya, sekarang kita run. Nah, sudah muncul ya. Di sini ada ketiga nama, nama Bahrul, Ahadul, dan Hasan Arif. Nah, itu sudah muncul dari cons mahasiswa, artinya menampilkan data yang merupakan string-string ini, gitu ya. Oke, sampai sini ya, paham ya. Jadi ini worth it sih buat kalian yang mau belajar seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Kita di array dan berbagai macam ya tuh, tipikal-tipikalnya berbagai macam. Ini kalian bisa belajar juga di sini. Terus nanti kalian akan ketemu dengan method and property, ada concat, ada konstruktur, ada copy waiting, ada entry, ada every, fill, filter, find, segala macam, ada for each. Ini yang mungkin kalian sering lakukan ya. Ada is array, join, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan untuk kalian praktek di JavaScript bagi yang belum punya VS Code atau Sublime Text. Ini khusus, ini gratis ya. Bisa kalian praktikkan di sini. Oke, sekarang gua akan coba, ini udah coba satu ya. Sekarang gua akan coba lagi di metode ini, kan tadi metode array ya. Array itu udah banyak tuh ya. Nah, sekarang kita masuk ke boolean. Gue cobakan boolean ya. Oke, kita masuk ke boolean. JavaScript boolean can have two value. Nah, boolean ini ada dua tipe. Ada dua nilai. Ada true and false. Ya, ini kita lihat. Nah, ini bisa ya. Kita lihat di sini, you can use the boolean function find out if an expression is true. Bentar. Oke, kita lihat ya. 10. Kita lihat apa namanya? 10 lebih besar daripada 9. Kita lihat di sini. Benar nggak sih? Oke, sekarang kita lihat di sini. Display the value boolean 10 lebih besar daripada 10 lebih kecil daripada 9. Ya enggak? True. Coba kita artikan dulu ya. Translate. Nah, ini gunanya. Oh, true. True itu benar ya. Nah, berarti 10 lebih besar daripada 9. Itu benar. Ya nggak? Tapi kalau kita kebalik ya, misalnya 10-nya lebih besar daripada 100 gitu ya. Ini aslinya apa nih? Bentar. Aslinya apa? Kan? Oh, salah, Cok. Ini ke sini aja. Nah, apa? Bentar. Kita ini refresh dulu nih. Oh iya, lupa. Bentar. Ini 10 lebih besar dari, ini kita ganti hadap sana. Ini kita ganti 100. Ini juga kita ganti 100.
tunggu nih. Display volume 10 100 kan. Hasilnya true ya. Benar ya, berarti 10 tuh lebih lebih kecil daripada 100 gitu ya. Kalau kita ganti gini, ya kita ganti run. Nah, ini baru salah. 10 lebih besar daripada 100 itu salah. Nah, jadi false hasilnya itu ya. Jadi ingat aja kalau boolean itu dia mempunyai dua nilai. Ya, kalau nggak true ya false itu doang. Itu menghasilkan membedakan antara yang benar dan salah. Nanti di sini ada juga nih JavaScript boolean metode property. Ada konstruktor, ada juga return the function the created. JavaScript boolean prototype. Ada juga toString to folio kan, value of, itu susah banget nih. Nah jadi seperti itu ya. Nanti kalian silakan belajar aja di W3 School. Ini udah lumayan lengkap bagi gua, karena gua dari pertama kali gue belajar itu dari sini ya, nggak jauh-jauh gue belajar dari sini, dari W3 School, dan langsung gue praktek karena gue lebih suka ke praktek daripada teori. Teori paling 10 sampai 5 sampai 10% teori, sisanya gue praktek atau observasi sendiri. Karena yang gue tahu, ketika lu masuk ke dunia industri, itu yang ditanyakan itu bukan teori cuy, tapi prakteknya gitu ya. Apa yang udah pernah lo lakuin selama hidup lu gitu ya. Bukan teori saja gitu. Teori ya mungkin bisa, cuman sisanya itu praktek, karena coding itu bukan sekedar teori tapi problem solving. Jadi silakan, di sini ada pelajaran Python tadi ya, SQL, ada Java, ada PHP, ada Bootstrap, terus ada CSS, JavaScript dan lain sebagainya. Lengkap sudah di sini. Silakan kalian ikutin, dan ada sertifikatnya lumayan buat untuk menunjang kalian ke dunia industri. Oke, sampai sini saja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa. Bye bye.